Ya, alhamdulillah kepada kaum muslimin, muslimat yang ada di Blitar dan sekitarnya. Baik, Sobat Mahardika, kembali kita lanjut ngobrol, tambah wawasan kita, dan semoga dengan bertambahnya wawasan kita akan menambah tebalnya iman kita, rindu kita kepada Baitullah. Tadi disampaikan oleh Bu Hajah Eni dari NH Tour hari ini. Tetap kita akan menyampaikan dan mengingatkan kepada semuanya bahwa kemarin tanggal 1 November betul sudah ada keberangkatan warga negara Indonesia melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Dan ternyata bukan hanya Indonesia saja, tapi hanya Indonesia dan Pakistan, Sobat Mahardika, yang berangkat. Dan itu pun terbatas, hanya mereka-mereka yang sebagai penyelenggara, pimpinan penyelenggara pemberangkatan jamaah umroh. Begitu ya Bu ya? Betul. Oke. Dan ternyata kabar yang terbaru disampaikan oleh Bu Hajah tadi, begitu jamaah atau warga negara Indonesia yang melaksanakan umroh tanggal 1 November kemarin, lusa, itu berarti hanya 2 atau 3 hari kemarin, itu begitu nyampe di sana mereka dilakukan langsung karantina di kamar hotel masing-masing selama 3 hari. Betul. Sama sekali tidak boleh keluar dari kamar. Bukan dari hotel. Bukan hotel, kamar gitu loh. Dan itu 3 hari ya. Iya, itu 3 hari. Makanya besok Mas Surya, kedepannya kalau nantinya akan pelaksanaan ibadah umroh, itu sudah dibuka untuk umum. Insya Allah nanti juga prosesnya seperti itu. Prosesnya paling tidak sama dengan itu gitu ya? Betul. Prosesnya akan seperti itu. Saya yakin kalau untuk protokol kesehatan itu baik di Indonesia maupun di Arab Saudi itu akan tetap berlaku, itu akan tetap berlaku sampai benar-benar dalam keadaan aman semua, gitu. Terus kemudian ini nanti kalau yang di bulan November itu pelaksanaan ibadah umroh itu berjalan dengan lancar. Tidak ada klaster baru, tidak ada penambahan kasus COVID, Insya Allah nanti di bulan Desember akan ada perubahan kebijakan lagi dari Arab Saudi. Jikalau ini nanti lancar. Betul, karena kalau yang di bulan November ini kan ada pembatasan usia mulai 18 sampai 50 tahun, Insya Allah nanti kalau ini berjalan dengan lancar, nanti pada bulan Desember akan dirubah lagi, bisa jadi sesuai dengan yang aturan yang di Etmarna yang pertama itu adalah umurnya 18 sampai 65 tahun. Terus kemudian nanti kalau berjalan lancar di bulan Desember juga lancar, Insya Allah nanti di bulan Januari itu akan kembali normal. Kembali normal dalam artian insya Allah itu adalah batasan usia. Kalau protokol kesehatan itu masih tetap berlaku. Karena apapun keadaannya, Mas Surya, protokol kesehatan itu sangat-sangat penting sekali. Walaupun tidak ada pandemi itu sebenarnya kita pakai masker, kita selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun. Itu memang benar-benar itu seharusnya sejak dulu juga kita terapkan, Iya, betul. Terus kemudian apabila kita sudah terbiasa dengan seperti itu, nanti pada saat pelaksanaan ibadah haji kita sudah tidak kaget lagi. Karena pada saat ibadah haji kan kita selalu di sana selalu pakai masker, Masker tetap dipakai. Betul. Kecuali pas pada saat kita melaksanakan ibadah sholat memang kan masker dibuka nih, Kemudian pada saat kita umroh itu juga masker juga dibuka kan, seperti itu. Tapi ini menjadi sebuah kebiasaan baru bagi kita untuk menjadi kita itu pola hidup bersih dan sehat. Lebih betul. Lebih bersih, lebih sehat sebetulnya, dan ini sebetulnya sudah dilakukan sebetulnya oleh jamaah umroh, jamaah haji kalau di Tanah Suci itu selalu menggunakan masker. Betul. Cuci tangan. Terus kemudian Mas Surya, nanti ketika kita sampai di sana, jamaah nyampe di sana, baru itu menjadi tugas kita untuk masuk di aplikasi Etmarna. Tugasnya dari travel penyelenggara. Terus kemudian juga ketika kita karantina, ketika kita karantina di Indonesia 3 hari. Nah, terus kemudian kita kan melaksanakan swab, Setelah swab itu keluar, itu baru nanti bisa untuk pengurusan visa. Oh begitu. Sekarang jadi, kalau memang hasil dari swab itu negatif, bisa untuk pengajuan visa, visa sudah bisa diajukan. Tapi kalau hasilnya positif, otomatis tidak akan bisa melaksanakan tidak bisa untuk naik visa.
Tidak bisa untuk diproses visanya, gitu. Nah, sedangkan kita waktu untuk pengurusan visa itu berarti cuma 2 hari, Mas Surya. Hanya 2 hari. Apakah ini artinya berarti proses itu akan dipercepat begitu? Iya, betul. Insya Allah, dan ya tetap tergantung, Mas Surya, bagaimana dongone kita lah. Kita harus tetap berdoa ya, mudah-mudahan Allah tidak mencabut panggilan kita, kan seperti itu. Makanya kemarin itu pas pada saat tanggal 1 November, pada saat keberangkatan itu sebenarnya visa yang keluar, yang di free-kan, yang hadiah itu sebanyak 360 visa. Tapi yang bisa berangkat, yang bisa berangkat kemarin sekitar 266 orang. Kemudian yang 60 itu karena proses visanya nggak selesai, Mas Surya. Oh gitu. Dalam waktu 2 jam itu nggak selesai. Padahal disiapkan 360 ini. Betul. Terus sekitar 60 itu visanya tidak keluar. Sisanya itu adalah karena positif. Setelah diswab positif. Terus kemudian apabila memang hasilnya positif, hasilnya positif ini kan jamaah memang tidak bisa berangkat, Mas Surya. Kalau memang positif. Iya, kalau memang positif hasilnya hasil positif, ya tidak bisa berangkat. Dan alhamdulillah di Kementerian Agama, kemarin di keputusan Menteri Agama nomor 719 itu juga sudah diatur apabila nanti jamaah itu hasil swabnya itu adalah positif, itu sudah ada surat pernyataannya, Mas Surya, tidak akan menuntut kepada siapapun. Karena itu kan memang kita sendiri, hasil dari kita sendirilah, intinya apa yang kita bawa sendirilah, kan seperti itu. Jadi ada surat pernyataannya, nanti tidak akan menuntut kepada siapapun apabila hasilnya swab itu adalah positif. Dan itu sudah disampaikan di awal, sebelum proses proses dilakukan. Betul. Terus kemudian nanti apabila memang jamaah itu hasilnya positif, ini nanti selang 3 bulan itu baru akan bisa mendapatkan pengembalian, itu adalah untuk pengembalian airline. Tapi pada kenyataannya itu ada beberapa airline yang nantinya kan insya Allah di pertengahan Januari itu sudah normal, semua airline sudah ada keberangkatan untuk pelaksanaan ibadah umroh. Pada kenyataannya nyun sewu, kalau kita mau refund dan lain-lain, kalau kita mengajukan pembatalan dan lain-lain, itu ada airline yang memang bisa dicairkan. Kemudian masih ada potongan-potongan. Terus kemudian ada juga memang yang memang hangus. Oh begitu. Iya, yang memang hangus itu tuh juga ada. Jadi kalau sudah seperti ngapunten, saya ini ya, kalau seperti pesawat Lion itu udah hangus itu. Ngapunten Bu. Ini saya juga ngapunten ini. Rasanya kita seperti ada di musim Lebaran ya, sering memaafkan. Ngapunten. Saya juga jadi bertanya nih, waduh sebentar, yang dipilih oleh NH Tour ini airline yang seperti apa ini? Apakah yang hangus? Apakah yang masih ada kemungkinan dikembalikan? Meskipun untuk refund itu tidak semua 100%, ada potongan-potongan itu. Jadi kalau kita sudah 2 tahun ini kita menggunakan pesawat Saudi Airlines, Mas Surya. Kalau pesawat Saudi Airlines nanti bisa ada pengembalian, tapi nanti juga akan ada potongan, potongan administrasi itu juga ada, tapi entah berapa kita belum tahu. Nah, itu baru uangnya akan bisa kembali setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Terus kemudian seperti kemarin yang kita sampaikan masalah yang kita tunggu-tunggu adalah masalah asuransi. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah email dari rekanan kita yang di asuransi, itu kita sudah keluar untuk pengcoveran masalah asuransi COVID. Itu sudah ada. Jadi andekan nanti nyun sewu itu nanti akan kita jelaskan juga kepada seluruh jamaah kita, jamaah dari NH Tour, kita diasuransikan, kita jamaah itu benar-benar kita lindungi dari nyun sewu asuransi COVID. Apabila nanti hasil swabnya positif, itu nanti yang diterimanya bagaimana itu akan ada semuanya, akan kita jelaskan semuanya. Dan insya Allah kita mengambil, karena ada beberapa paket yang ditawarkan, insya Allah kita tetap akan mengambil yang terbaik untuk jamaah kita, gitu. Jadi agar jamaah itu benar-benar terlindungi segala-galanya, Mas Surya, gitu loh. Meskipun nanti pada akhirnya harus nambah sedikit biaya misalnya. Betul. Itu memang harus
Insya Allah sih di umroh di masa new normal ini kenaikannya udah luar biasa Mas Surya, karena tetap kamar diisi oleh 2 orang. Yang biasanya 4 ya, bahkan 6, betul. Sekarang hanya 2 orang. Iya betul. Kalau pesawat diisi oleh 75%. Jadi kalau Saudi Airlines itu 450, itu maksimal diisi dengan 360 gitu. Saudi Airlines dengan Garuda itu isinya hampir sama, sekitar 450 sampai 500. Jadi nanti juga itu. Terus kemudian airline yang yang sekarang itu berangkat, yang sekarang bisa membawa jamaah itu cuma Saudi Airlines, Yang lainnya belum diperbolehkan. Terus kemudian bandara seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa bandara yang bisa untuk memberangkatkan jamaah itu hanya 4 yang bandara internasional, bandara internasional yang ada di Indonesia itu cuma 4. Tapi pada kenyataannya Saudi Airlines, pesawat Saudi Airlines itu belum merilis untuk 3 bandara yang lain. Jadi kan Bandara Juanda Surabaya, Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Terus habis itu Kuala Namu di Sumatera Utara, terus kemudian juga Hasanuddin yang ada di Makassar. Tapi sampai sekarang yang dirilis dari Saudi Airlines itu adalah keberangkatan dari Cengkareng. Hanya itu berarti? Iya betul. Untuk yang lainnya berarti mereka berangkatnya juga harus ke Cengkareng. Ke Cengkareng. Makanya banyak sekali perubahan-perubahan yang ada. Otomatis kalau nyun sewu kalau kita itu berangkat dari Surabaya dan Saudi Airlines itu tetap berangkat yang dari Cengkareng, berarti kita harus nambah akomodasi dari Surabaya ke Cengkarengnya. Iya. Betul. Surabaya Cengkareng, Cengkareng Surabaya, gitu. Terus kemudian juga pesawatnya karena pesawat Saudi Airlines, itu juga otomatis bagasi tidak true. Itu juga menjadi pemikiran yang berulang-ulang bagi kita, Mas Surya. Bagaimana? Karena yang saya tahu, seperti misalnya Bu Hajah saja memikirkan bagaimana tidak terlalu membebani jamaah. Betul. Bagaimana memudahkan prosesnya bagi jamaah dan seterusnya. Betul. Karena kalau kita di Bandara Cengkareng, nyun sewu, kita di domestik, itu kan memang bagasi harus kita ambil sendiri. Jadi handling bandara itu tidak bisa masuk, Mas Surya. Harus kita ngambil sendiri. Nah nanti kalau harus ngambil sendiri itu nanti prosesnya harus bagaimana. Nah ini kan benar-benar sekarang itu kita terus mantau terus, Mas Surya. Kita pantau semuanya gitu. Sewaktu-waktu bahkan sampai malam itu saya terus mengikuti teman-teman yang ada di Saudi, itu perkembangannya bagaimana itu kita terus mengikuti. Jadi biar kita juga tahu informasi seperti itu. Terus kemudian untuk asuransi yang ada di Saudi, kalau kemarin itu asuransi kesehatan itu adalah sebesar sekitar 52 sampai 55 dolar. Sekarang tambah lagi asuransi Covid itu sebesar 27 dolar. Asuransi Covid-nya itu tambah 27 dolar. Terus kemudian ada penambahan tax, penambahan pajak. Terus kemudian juga intinya semuanya untuk kenaikan visa pun ada komponen-komponen yang ada di dalam situ. Itu semuanya ada kenaikan pajak. Ada kenaikan pajak sehingga kalau kita total semuanya itu sekarang visa itu kurang lebih 250 dolar. Ini tadi barusan saya hitung kembali pada saat saya duduk di depan tadi. Itu saya hitung kembali, walah ternyata oh ini komponen yang belum masuk ini nih ya. Ternyata insya Allah itu di kisaran 250 dolar. Oke. Makanya kenaikan visa, kenaikan harga umroh ini sangat-sangat luar biasa. Panjenengan harus hati-hati semuanya pendengar dari Radio Mardika. Panjenengan kalau mendapatkan penawaran nyun sewu kok ada di bawah 40 atau berapa itu ya nyun sewu, panjenengan juga harus tanya. Karena apa? Pelaksanaan ibadah umroh yang kemarin kita sampaikan di sana 9 hari, ternyata kemarin juga ada perubahan lagi, Mas Surya. Bu, ngapunten. Kalau misalnya kan ini jamaah mereka sebelum berangkat mereka sudah swab. Iya. Nyampe di sana mereka di swab lagi. Iya. Oke ya. Untuk swab lagi di sana itu biaya kita sendiri. Iya, betul. Ini artinya berarti kalau misalnya nanti angka biaya untuk umroh naik lagi tuh masuk lagi di situ gitu, ya komponennya ya. Terus kemudian pada saat kita kepulangan, ini ganti saya menjelaskan aturan dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Ketika kita pulang melaksanakan ibadah umroh, kita karantina lagi 3 hari dan kita swab lagi, Mas Surya. Oke. Karena kita barusan dari nyun sewu dari luar negeri. Barusan dari luar negeri kita nyampe. Kalau kita nanti landing di Jakarta, berarti kita nanti karantina 3 hari, kemudian kita swab lagi. Jadi insya Allah nanti
Saudi Airlines itu merilis jadwal perjalanan, program perjalanan itu 12 dan 13 hari. Nggih. 12 dan 13 hari. Andai kan kita mengambil yang 12 hari, Mas Surya. Iya. Ditambah 6 hari karantina di Indonesia. Itu berarti perjalanannya nanti ada 18 hari. 18 hari. 18 hari itu yang 9 hari itu adalah untuk karantina. 6 hari karantina di Indonesia. 3 hari karantina di Saudi. 2 hari perjalanan, 7 hari melaksanakan ibadah. Oke. Jadi rangkaiannya ataupun rincian dari perjalanan umroh yang 18 hari itu seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi 18 hari meninggalkan rumah itu. Yang terakhir itu dipastikan bahwa sebelum ketemu dengan keluarga mereka sudah baik. Betul, dan harus karantina dulu. Nah, alhamdulillah kemarin Mas Surya, kita juga sudah dirilis dari Kementerian Kesehatan ya. Rumah sakit mana laboratorium yang bisa untuk swab, untuk pelaksanaan swab. Alhamdulillah Blitar ada. Blitar itu di Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Dirilis kemarin sore Mas Surya. Kita mendapatkan email itu kemarin sore. Iya. Artinya tidak harus jauh ya. Tapi mohon maaf, kalau panjenengan itu swabnya di Blitar, panjenengan swabnya di Blitar. Panjenengan nanti ke Jakarta, di Jakarta harus di swab lagi. Nah terus harusnya gimana Bu? Ya kalau umpama di Blitar, nyun sewu, kalau keberangkatan dari Surabaya itu kan nanti dikarantinanya 3 hari di Surabaya. Ya mungkin efektifnya ya tetap swabnya ada di Surabaya nanti Mas Surya. Meskipun sebenarnya di Blitar juga sudah ada. Betul, di Blitar kemarin udah ada ditunjuk juga sih. Tapi mudah-mudahan nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang berubah lagi gitu. Karena sekarang terus ada perubahan ya, penyempurnaan. Setiap hari Mas Surya, setiap hari ada perubahan gitu loh. Jadi kayak ketika di Saudi hari kedua kemudian di swab, itu pun juga dadakan. Informasinya? Iya, informasinya dadakan kan pertama nggak ada. Ketika karantina 3 hari di Saudi itu nggak ada swab. Ternyata kemarin teman-teman yang ketika sudah ada di sana, stay di sana, di hari kedua langsung dadakan swab. Nah, seperti ini. Makanya setiap saat itu selalu ada perubahan-perubahan. Mudah-mudahan perubahan-perubahan yang ada nanti itu adalah yang lebih meringankan kita ke arah yang lebih baik. Terus kemudian kita nanti semuanya bisa melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji dengan baik, lancar, kita semuanya sehat, budal sehat, mulai sehat, nggak ada apa-apa. Ya kalau orang Jawa ngapunten Bu, kalau di warung itu kan selalu mencari sing enak, akeh, murah gitu ya. Kalau di warung, kalau di kegiatan ini adalah yang mudah, tidak ribet, biayanya tidak mahal. Nah, gitu kalau yang ini mahal lah kan, seperti mahal, benar-benar mahal kan gitu. Jadi betul. Umroh yang sudah ditetapkan, kalau yang dari Cengkareng, Mas Surya, dari Cengkareng itu di kisaran 39 sampai 45 juta. Ini Jakarta loh ya, ini Jakarta, kita start Jakarta. Itu belum perlengkapan, belum untuk suntik meningitis, belum untuk PCR. Terus kemudian juga belum dari Surabaya ke Cengkareng ke Surabaya, itu belum masuk. Itu sudah di kisaran segitu itu. Jadi panjenengan semuanya bisa memperkirakan kira-kira biayanya sok tambahi piro gitu. Bisa ya. Kira-kira lah saja, kira-kira saja. Betul. Kalaupun sekarang ini ada program yang menawarkan program murah di bawah 30 juta. Aduh, harus hati-hati. Itu sudah tidak mungkin Mas Surya, karena memang sudah dipatok aja segitu itu. Sekarang kalau jangka waktunya 12 hari, jangka waktu 12 hari ketika di sana, itu juga sudah ada penambahan biaya. Terus kemudian juga untuk hotel yang ada di Surabaya, yang ada di Indonesia selama 6 hari untuk masa karantina. Sekarang kalau satu kamar diisi oleh 2 orang. Kali 6 itu sudah berapa? Untuk makan sudah berapa? Itu kan harus kita hitung semuanya. Betul. Nah, gitu loh. Oke Bu, baik, nanti kita mau hitung-hitung lagi, tapi kita jeda dulu ya Bu ya. Ya, Mas Surya. Ya baik, Sobat Mardika, kembali kami undang Anda yang sekarang ini benar-benar, waduh, loh, terus nanti kalau yang ini bagaimana, yang itu bagaimana? Anda mau ada pertanyaan silakan, Anda bisa langsung kirimkan di 085 719 959 959.